Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfran Kurnia Ramadan dengan NIM 440224653 dari kelas KS 3D RPM. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi instalasi MATLAB dan dasar Simulink. Baik, di sini ada kelompok 5 dan ini merupakan teman-teman anggota kelompok 5. Selanjutnya ada pengertian. Pengertian MATLAB. MATLAB adalah sebuah platform pemrograman dan lingkungan komputasi numerik yang powerful yang dikembangkan oleh MathWorks yang digunakan secara luas oleh insinyur dan ilmuwan untuk menganalisis data, mengembangkan algoritma, membuat model, dan melakukan simulasi. Nama MATLAB merupakan singkatan dari Matrix Laboratory. Next, di sini ada pengertian Simulink sendiri. Yang pertama ada Simulink adalah lingkungan pemodelan, simulasi, dan analisis berbasis grafik yang terintegrasi dengan MATLAB. Ia digunakan untuk memodelkan, mensimulasikan, dan menganalisis sistem dinamis multidominan seperti sistem kontrol, pemrosesan sinyal, komunikasi, dan lainnya. Dan selanjutnya ada, bayangkan Anda ingin merancang sistem kontrol untuk pesawat, sistem pengereman anti-blok ABS pada mobil, dan algoritma pemrosesan sinyal untuk membuat radar. Jadi, Simulink ini juga digunakan untuk sistem pengereman sendiri, teman-teman, yaitu pada sistem anti-lock atau ABS. Next ada feedback. Feedback atau umpan balik adalah proses pengembalian sebagian sinyal keluaran atau output sistem ke bagian masukan atau input untuk dibandingkan dengan sinyal acuan atau set point. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi selisih atau error antara output yang diinginkan dengan output yang sebenarnya. Dengan kata lain, feedback digunakan untuk mengoreksi kinerja sistem sehingga sistem dapat tetap stabil, akurat, dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Next adalah dasar sistem dinamis. Sistem dinamis adalah sistem yang keluarannya berubah terhadap waktu sebagai respons dari suatu masukan. Untuk menganalisis sistem ini, digunakan pendekatan matematis agar dapat dimodelkan dan disimulasikan. Selanjutnya ada dasar sistem dinamis. Dari dasar sistem dinamis ini yang ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah Laplace transformation dan transfer function. Dan yang kedua ada pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Dan yang terakhir ada pengenalan sistem kontrol dengan diagram blok. Selanjutnya ada Laplace transformation transfer function. Transformasi Laplace digunakan untuk mengubah persamaan diferensial dalam dominan waktu menjadi persamaan aljabar dalam domain S atau frekuensi kompleks. Hal ini mempermudah analisis sistem dinamis. Transfer function atau fungsi alih adalah representasi hubungan antara input dan output dalam bentuk rasio polinomial dari variabel S yang mempermudah analisis respons sistem. Selanjutnya ada pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Mekanik biasanya dimodelkan dengan hukum Newton, misalnya massa, pegas, damper, atau peredam. Selanjutnya ada dari sistem elektrik. Sistem elektrik biasanya menggunakan hukum Kirchhoff, misalnya rangkaian RLC, atau resistor, induktor, dan kapasitor. Yang terakhir ini ada dari sistem hidrolik. Sistem hidrolik sendiri memanfaatkan hukum kontinuitas dan persamaan aliran fluida untuk memodelkan aliran cairan melalui pipa atau katup. Semua sistem ini dari ketiga sistem ini, yaitu mekanik, elektrik, hidrolik, dapat diubah ke dalam persamaan diferensial, lalu ditransformasikan menjadi fungsi alih, teman-teman. Selanjutnya ada pengenalan sistem kontrol dengan diagram blok. Bereaksi terhadap akumulasi error masa lalu. Cara kerjanya sendiri adalah bagian ini menghasilkan koreksi yang sebanding dengan jumlah atau integral error dari waktu ke waktu. Jadi ia menghitung total error yang telah terakumulasi sejak proses awal dimulai sampai akhir. Selanjutnya ada kelebihan dari sistem ini.
Kelebihannya adalah menghilangkan offset yang tidak bisa diatasi oleh bagian P dengan mengoreksi akumulasi error. Jadi ia memastikan output mencapai nilai set point yang tepat. Dan yang terakhir ini ada kelebihan pasti ada kekurangan. Jadi kekurangan dari sistem ini adalah membuat respons awal lebih lambat, teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan ini biasanya dia respons awalnya lebih lambat. Jika KI terlalu besar akan menyebabkan overshoot atau melebihi set point dan osilasi yang lama karena koreksinya menjadi terlalu agresif. Jadi menyebabkan koreksinya menjadi terlalu agresif, teman-teman. Kekurangannya itu juga termasuk. Next ada pengertian sistem kontrol. Sistem kontrol adalah suatu sistem atau seperangkat alat, seringkali elektronik, yang mengatur, mengontrol, dan memantau suatu proses atau perangkat lain agar bekerja secara otomatis, efisien, konsisten untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem ini menggunakan sensor untuk mengumpulkan data, pengendali untuk membuat keputusan, dan aktuator untuk melakukan tindakan sesuai setelan yang ditentukan sehingga proses dapat berjalan tanpa intervensi manusia yang terus-menerus. Selanjutnya ada pengertian kontrol open loop. Ini maaf PPT-nya mungkin agak error ya. Tadi nggak seperti ini di kampanye, tapi masih terbaca. Kontrol open loop. Oke, kontrol open loop atau loop terbuka. Sistem yang outputnya tidak dibandingkan dengan input acuan. Tidak ada koreksi otomatis. Contohnya mesin cuci, timer lampu taman. Ada terbuka dan selanjutnya ada tertutup kontrol closed loop. Sistem yang outputnya dibandingkan dengan dengan input acuan lalu dikoreksi melalui umpan balik. Contohnya AC dengan termostat terus pada kontrol pada mobil. Selanjutnya ini teman-teman ada diagram blok. Ini adalah diagram blok. Mungkin bisa teman-teman lihat sendiri. Ada input atau referensi, komparator, controller, plan atau proses, dan di bawahnya ada sensor. Next, mungkin itu saja PPT mengenai simulasi dasar, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar simulink. Selanjutnya kita akan mencoba membuat simulink secara sederhana atau dasarnya saja. Jadi setiap blok memiliki fungsi sendiri yang berbeda-beda. Model yang pertama membuat model gelombang sinus atau sine wave. Kita gunakan sine wave. Sine wave ada di, kita cari dulu teman-teman sine wave ya. Kita menggunakan model gelombang sinus atau sine wave. Oke, ini dia sine wave-nya teman-teman. Kita taruh di sini. Tujuan dari gelombang sinus adalah untuk menampilkan grafik gelombang sinus dan membandingkan dengan yang lain dengan penguatan 3 sumbernya sin wave. Kita kasih scope dulu teman-teman untuk pasangannya di sini. Scope. Kita scope mungkin ada di ini. Kita taruh scope-nya di sini. Dan selanjutnya kita hubungkan menjalankan model gelombang sinus dengan menggunakan scope sinks. Tujuan scope sinks untuk menampilkan sinyal sebagai grafik dan langsung dihubungkan keduanya. Kita menggunakan angka yang satu. Kita lihat dulu. Kita lihat grafiknya, kita run. Kita run, kita scope pencet kembali. Dan kita lihat grafiknya ya teman-teman. Nah, ini merupakan grafik antara sine wave dan scope yang kita bikin tadi.
Selanjutnya model yang kedua, kita membuat gelombang sinus dengan menambahkan gain ke sinyal gelombang sinus tersebut. Selanjutnya kita cari gain dulu teman-teman. Kita cari gain, kita taruh di antara keduanya. Kita hapus dulu, kita hapus Ctrl X. Kita taruh tengahnya teman-teman. Fungsinya model yang kedua ini menambahkan gain ke sinyal gelombang sinus tersebut. Dengan cara kita hapus dan kita satukan teman-teman. Kita satukan dari sine wave terus gain ke square. Dan di sini jadinya gelombang sinus tersebut diperkuat, memperkuat gelombang sinus tadi teman-teman. Nah, kita bisa kita run dulu dan kita lihat hasilnya. Ini di amplitudo 1 ya teman-teman. Coba kita ganti ke misalnya amplitudo, kita mau ke gainnya kita ubah ya teman-teman. Bisa kita mau amplitudo 7, kita enter dan kita run. Oke, setelah kita run kita lihat grafiknya. Nah, ini di angka 7 teman-teman. Grafiknya di angka 7 kita ubah di gainnya tadi. Nah, ini merupakan grafik ketika kita mau amplitudenya di angka 6. Jadi gelombang sinus tersebut diperkuat dengan gelombang sinus 6 dan amplitudenya 6. Selanjutnya kita menggunakan MUX yang berfungsi untuk mengambil lebih dari satu sinyal dan menyambungkannya menjadi satu vektor tunggal. Kita cari MUX dulu teman-teman. Kita taruh di sini saja. Ini kita tarik ke sini. Ini kita hapus ya teman-teman, Ctrl X. Karena kita akan menyatukannya di MUX. Jadi kita fungsinya ini untuk menyatukan semua grafik ini menjadi satu vektor tunggal. Ujung maksnya ini kita taruh di situ. Nah, ini kurang lebih seperti ini dengan kita menggunakan amplitudo 7. Kita run dan kita lihat di scope. Nah, ini jadi teman-teman menuju pemain ke kiri. Kita run lagi teman. Yang tinggi ini amplitudo yang baru ditambahin gain. Yang pendek sebelum ditambahin gain. Jadi yang kuning ini yang baru ditambahin dan yang biru ini sebelum ditambahin gain. Jadi fungsi MUX tadi adalah mendapatkan dua grafik ini, yaitu yang lama dan yang baru, dan menjadi satu vektor tunggal. Oke, kita masuk ke model yang ketiga. Model yang ketiga ini ada 6 model ya. 1, 2, 3. Oh, 5. Ada 5 model. Di sini kita menggunakan, ini merupakan dasar-dasarnya ya teman-teman. Ini ada step, yang kedua ada RAM, yang ketiga ada sine wave, ada random number, ada repeating sequence. Yang pertama ada step. Step ini berfungsi memberikan perubahan mendadak ke nilai tertentu yang hampir tidak ada. Kita run dulu. Kita lihat grafiknya. Ini dalam 1 detik ini perubahan mendadak ya teman-teman. Tidak ada nilai tertentu. Selanjutnya ada RAM hampir sama sih sama step, cuman dia grafiknya ini ke atas ini aja, jadi nggak mendadak aja. Yang ketiga ada sine wave ini yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Ini bisa
diperhatikan. Dan yang keempat ada random number untuk membuat grafik angka acak. Kita misalnya kita kasih ini 1 detik. Jadi angka acak dalam 1 detik ini teman-teman. Teman-teman, kita lihat grafiknya. Ini belum masuk. Ini angkanya 1. Sekarang. Kita oke dulu teman-teman. Jangan lupa oke teman-teman. Terus kita run. Mungkin ini ada kesalahan ya teman-teman. Bisa ke 7 detik. Oke. Oh mungkin ini biasanya bisa. Ya kita masuk ke repeating sequence atau urutan berulang. Jadi kita run saja. Nah ini urutan berulang teman-teman. Grafiknya menjadi seperti ini ketika kita akan membuat angka atau apapun itu dengan urutan berulang. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Ini merupakan dasar-dasar yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.